Tapi yang menjadi sebuah tantangan buat kita itu peralihan kita belajar yang fully bahasa Indonesia. Iya. Kita langsung fully bahasa Inggris dengan full. Kita full bahasa Inggris dengan Hi everyone, welcome back to my channel and this is about sastra. So, sekarang kita ada di kampus UTM. Masih ada dengan tema ataupun topik UTM hari ini, dan aku kedatangan dua orang tamu, yaitu mahasiswa Indonesia di UTM. Nah, aku akan bertanya beberapa informasi ataupun beberapa pertanyaan kepada mereka berkaitan dengan mengapa mereka memilih UTM sebagai pilihan mereka. Kenapa nggak di dalam negeri aja? Kurang apa Indonesia coba? Namun sebelum itu agak sensitif dia, tapi nggak sensitif lah. Oke, nggak. Ini bisa menjadi informasi yang sangat informatif buat para viewers kita di Indonesia. Oke, nah kita kenalan dulu ya. Oke, mulai dari sini. What's your name? Oke, nama ini apa? Any language. Nama aku Sidik. Ya. Oke, Sidik asalnya dari mana di Indonesia? Dari Palembang. Dari Palembang. Oke, sudah semester berapa di sini? Sekarang semester 4. Semester 4. Ambil jurusan? Jurusan Software Engineering. Berat, software engineering. Ngehack orang kayaknya nih, bener gak sih? Itu ada lagi. Itu ada lagi ya? Lagi justru. Beda ya. Oke, software engineering itu nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan kalau sekarang sih software engineering itu lebih ke website, aplikasi. Oh, I see. Very important. Membuat sistem. Iya. Sangat futuristik banget ya. Futuristik banget. Seperti nanti kita akan banyak pakai aplikasi. Semua makan, minum sekarang belanja sudah pakai aplikasi. Dan you are the one who are going to make the app or something like that. Yeah. Wow. Keren. And what about you? What's your name? Nama saya Didat Salam. Didat Salam. Dari Jakarta. Anak Jakarta guys, tahu ibunya. Oke, so udah semester berapa Didat? Sekarang semester akhir. Semester akhir. Sedang bikin skripsi. Iya, sedang skripsi. Kalau skripsi bahasa Malaysianya apa? Final years project mungkin ya, FYP kita sebutkan di sini. FYP. Iya. Keren. Dan sudah di Malaysia sudah berapa tahun in total? 3 tahun. 3 tahun lebih. 3 tahun. 3 tahun. And kurang. how long have you been in Malaysia? Kurang lebih hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun udah. 3 tahun udah. Mau pertengahan menuju akhir ya? Ya, menuju akhir. Wow. Oke, pertanyaan pertama nih, langsung pertanyaan berat ya. Boleh. Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyediakan rakyatnya university. Iya. Dari mau pilih yang model seperti apa, ada semua di Indonesia. Kenapa harus di UTM, harus di Malaysia? Kurang apa Indonesia coba? Silakan. Berat nih. Iya, silakan. Ya, sebenarnya awalnya sih ada niatan sebenarnya kuliah tuh di ITB. Wow. Salah satu yang keren juga tuh. Teknik kan. Cuman kebetulan waktu itu SMA aku mengadakan kunjungan kampus itu ke Malaysia, Singapura. Wow. Dan perkenalkan UTM salah satunya. Oh, jadi udah dari dulu kenal UTM, dari SMA. Dan ada sebuah apa tadi namanya? Kita ada kunjungan kampus ya. Kunjungan kampus, dan memilih kunjungan itu lebih ke Malaysia dan Singapura. Iya, betul. Kenapa harus kunjungan Malaysia dan ke Singapura? Kita itu juga apa ya namanya ya? Sekarang itu kan kampus-kampus itu kan kalau kita mau lihat secara gengsinya, itu dari ranking juga, ranking dunia. Nah, salah satunya Singapura dan Malaysia itu secara ranking tuh udah jauh banget lah melampaui Indonesia. Harus diakui ya, objektif. Nah, itu salah satu alasan pertama. Alasan kedua, kayak aku sendiri kan ini ngambil jurusannya computing, software engineering. Nah, kalau di Indonesia itu masih terlalu general. Either itu teknik informatika, tidak kurang spesifik gitu ya, atau ilmu komputer. Itu masih terlalu general. Sedangkan kalau kayak di Singapura atau di Malaysia, terutama di UTM sendiri, itu computer science atau ilmu komputer itu dia nama sekolah justru. Jadi School of Computing, dia nanti dibagi lagi jadi jurusannya ada 4. Wow, lebih spesifik lagi. Jadi kita udah tahu nih minat kita mau kemana, arah fokus studinya. Biar tidak salah juga kita memilih jurusannya. Atau nanti end up di tempat yang salah. Iya. Okay, thank you so much. What about you? What makes you finally choose Malaysia?
all of those Indonesian university. Ini secara jujur aja sih, sebenarnya bukan yang nggak mau ngambil di Indonesia, tapi memang kita tahu lah seberapa sulitnya persaingan kita untuk mencari kuliah di Indonesia gitu. Betul. Walaupun dari Sabang sampai Merauke menyediakan universitas di mana-mana, tapi mungkin karena populasi juga ya, populasi sebesar itu nggak mencukupi juga untuk semuanya dapat S1 di Indonesia gitu loh. Karena persaingannya emang seberat itu, seketat itu. Karena saya pun bukan yang nggak mencari di Indonesia, saya pun mencari juga gitu. Saya ikutin semua ya kan, beberapa banyak jalur tuh, SNM, SBM, Mandiri, semuanya, dan memang sesulit itu untuk dapat kampus di Indonesia. Jadi waktu itu memang bukan nggak mau ngambil di Indonesia, saya mencoba ngambil di Indonesia. Salah satu pilihannya di Malaysia juga saya ambil karena memang kebetulan ada keluarga juga yang kuliah di sini gitu sebelumnya. Nah, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun. So far is that difficult to do all of the stuffs and learnings activity, supporting apa sih yang kamu dapat di Malaysia sejauh ini? Mungkin kita berbicara tentang adaptasi dulu ya. Adaptasi dulu. Sebetulnya it's not that hard ya. It's not that hard. Tapi yang menjadi sebuah tantangan buat kita itu peralihan kita maksudnya belajar yang fully bahasa Indonesia. Iya. Kita langsung fully bahasa Inggris dengan full. Kita full bahasa Inggris dengan yang proficiency akademik gitu. Kita yang benar-benar fully proficiency akademik Inggrisnya, dan itu kita juga harus beradaptasi mendengar semua aksen-aksen dari berbagai negara. What? Itu cukup sulit. Ya, itu sulit untuk awal-awal jujur. Terus juga tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan lah yang cukup aku syukuri lah kenapa kuliah di sini juga. Blessing in disguise. Apa ya? Lebih ke interaksi kita dengan dosen tuh di sini lebih enak sih jauh. What do you mean lebih enak? Yang pertama secara komunikasi, beliau-beliau yang dosen di sini itu lebih welcome lah dengan kita, lebih merangkul. Oh really? Kayak bonding mereka dengan kita di kelas, terus juga terhadap project-project kita, mereka itu lumayan sangat merangkul lah kita untuk belajar. Ada killer gitu? Ya killer ada, tapi dalam tanda kutip ini mereka tegas dan disiplin terhadap misalnya ini kita ada project tanggal segini, due date-nya. Ini deadline udah stick di sini, mau kita sibuk mau apa, tapi tetap beliau juga tetap membantu kita misal kita ada kesulitan. Dan aku pernah juga waktu itu kan programming susah lah ya. Jadi jam 11 malam itu nge-telegram dosennya. 11 malam itu kan sebenarnya di Indonesia kurang telegram ya. Cuman, dosen. Aku kayak ya udah emang lagi belajar, kita telegram apa Pak, udah makan Pak belum? Oh enggak, itu nanya ini dokter ini gimana nih, kok saya nggak bisa running nih programnya. Ya dibalas walaupun besok pagi, cuman ya aku tetap mensyukuri lah berarti. Dan itu jawabnya panjang banget, bener-bener dijelasin banget. Bener-bener panjang kayak itu kan effort banget buat ngetik sepanjang itu ya. Betul. Wow. Dan kemudian supporting facility that you can find here, just like library or everything. Apakah dapat wifi atau dapat apa penunjang fasilitas apa yang bikin fasilitas semua sih, kayak mulai dari transportasi, karena yang saya bisa bilang kampus di UTM ini cukup luas kan. Betul, luas banget tuh. 1222 hektar gitu loh. 1200 itu luas banget maksudnya. Kampus terbesar di Asia Tenggara mungkin ya. Iya, di Asia Tenggara kayak paling besar ya. Maksudnya di Malaysia. Di Indonesia aja paling besar itu kan Sriwijaya kisaran 800 ya, 700-800 hektar kan. Ini udah 1200. Wow. Dan jujur kampus saya dari college tuh cukup jauh gitu. Itu udah masuk ke daerah lain lagi nih. Ini kan Skudai. Saya di Senai, beda lagi tuh, agak jauh lagi sebenarnya. Ini di airport. Iya, dekat. Jadi memang maksudnya seluas itu tuh kampus. Seluas itu, Masya Allah. Jadi mau nggak mau untuk transportasi harusnya agak berat kan menurut saya. Tapi karena UTM menyediakan bis, emang untuk seluruh, ada rutenya untuk seluruh daerah dan itu gratis. Itu gratis. Anytime? Iya. Wow, luar biasa. Aku dengar juga di sini ada wifi gratis ya. Wifi untuk student gratis. Di sini ada 5G dan kenceng banget. Gratis dan kenceng. Itu lingkup semua satu UTM tuh kena semua sih. Wow. You guys get free. Gratis. Everyone get your own like username and password for that. Iya. Wow. Itu kecepatannya mungkin bisa 200 Mbps. You know what, Malaysian 5G is much faster than Indonesia. Of course. Wow.
Dan nggak cuma itu, kayak di sini kesehatan, rumah sakit, kita ada rumah sakit sendiri buat UTM. Wow, apa rumah sakitnya? Ada medical center, tapi di sini kami sebutnya PKU, Pusat Kesehatan. Pusat Kesehatan. Dan itu mau untuk student ya, berobat di situ semuanya gratis. Gratis. Jadi kamu ketika kamu benar-benar sekolah di sini, kamu nggak keluar expense lagi ya untuk yang lain gitu. Sebetulnya segala fasilitas emang small things pun kayak di PKU itu bisa kita minta sampo, sabun itu juga bisa sebetulnya. Wow. Kalau misalnya memang kita ingin menggunakan fasilitas itu 100% dan maksimal gitu. Betul. Bisa banget. Dan di sebelah kita actually saat ini kita ada di depan library, samping masjid apa namanya? Masjid Sultan Ismail. Kemudian itu ada sebuah library dan persis di sampingnya itu ada bilik belajar 24 jam. Itu udah kayak rumah sakit kalau Indonesia 24 jam. Iya. Gini emang. 24 hours study room. Iya. Betul. What? 24 jam. 24 jam. Jadi, berarti harus ada yang jaga terus itu dong. Oh iya. Berarti ketika harus ada yang jaga terus, harus extra payment juga kepada orang. Iya. Begitu besar fasilitas yang diberikan. Dan ini selalu rame sih sampai pagi. Wow, sampai pagi. Dan digunakan dengan baik, bukan digunakan buat kayak maksudnya orang benar-benar belajar. Bener-bener belajar. Kayak Indonesia kan 24 hour. Wah, ada AC, ruang AC udah ngadem di situ. Iya. Gitu kan. Mungkin bagi lokal ya terutama, mungkin mereka juga merasakan hal yang sama dengan kita. Begitu susahnya lah buat dapet kampus, apalagi UTM sendiri. Itu mereka effortnya lumayan tinggi untuk masuk sini. Jadi ya once they are here, dia betul-betul memanfaatkan lah fasilitas belajar di dan sini. memaksimalkan, tidak mensia-siakan. Wow. Okay, last questions ini. Will you come back to Indonesia later one day after you finish you study here in Malaysia? Why so long? Pertama ya, mungkin ada sedikit perbedaan lah ya kalau Indonesia dan Malaysia terutama soal karir. Tapi mungkin pertama dari aku sendiri itu mungkin pengen cari pengalaman dulu lah kita di negeri orang. Tentu kan kita nabung dulu segala macam. Tapi dari aku sendiri juga ada kepikiran untuk lanjutin studi juga nih, studi sampai ke S3. Oke, after S3, will you come back to Indonesia? That's the point. Jadi, you continue, oke. Aku pengen jadi dosen juga, tapi dosen karir di Unsri. Sriwijaya. Karena ya itu aku juga punya proud lah sebagai orang Palembang, dan aku juga punya keinginan bahwa untuk melihat Palembang Unsri itu sebetulnya dia punya banyak opportunity, tapi kenapa gitu? Jadi ya dimulai dari yang muda-muda kita sekarang lah, cita-citanya terus dibangun. Alhamdulillah Malaysia membantu generasi muda Indonesia seperti ini, dan one day insya Allah beliau akan kembali ke tanah kelahiran. What about you? Will come back to Indonesia? Jakarta. Ini Jakarta punya nih. Kalau saya mungkin karena ini masih planning sih. Planning saya kan memang mau kerja di bagian media kreatif kan ya, karena basicnya saya marketing. Jadi memang mungkin karena saya ngerasanya sense-nya lebih berasa udah paham soal tren-tren di Indonesia, terus pasar-pasar di Indonesia seperti apa. Jadi kayaknya untuk dari segi marketing kayaknya lebih bagus di Indo ya, balik ke Indo. Balik ke Indonesia. Iya, karena di Indo kan secara populasi lebih besar, pasti kan demand-nya juga lebih besar. Betul. Dan mengaplikasikan ilmu yang dari WTM ke Indonesia, mengembangkan yang mungkin kurang di sana bisa kita kembangkan lagi. Wow. Betul. Jadi kemungkinan balik ke Indonesia lah. So happy feeling to see that young generation of Indonesia that study in UTM, these two students, after they study hard, spend that much time, spend that much money and energy, they can come back to Indonesia one day. That's very good. And do you want to say thank you for all Malaysian, what have Malaysia have given you so far, guys? This opportunity? Ya terima kasih lah di sini betul-betul aku juga sangat difasilitasi. Diterima dengan baik ke semua orang Malaysia. Orang Malaysia tuh betul-betul mereka menerima ya. Kayak misalnya aku masuk ke kelas, gitu mereka yang kayak ini siapa namanya, kenapa kok pengen banget sih kuliah di sini. Justru orang Malaysia tuh betul-betul mereka tuh penasaran dengan orang Indonesia. Kenapa kok mereka malah ke kita gitu. Yang katanya Indonesia itu the point-nya itu. Maksudnya kita nih biasanya mungkin orang Indonesia ya ngerasanya kayak Malaysia dengan Indonesia tuh kan berantem terus ya, berantem terus mau di sosial media apa segala macam. Tapi jujur
sesampainya orang Indonesia di sini Beda nggak banget. ada, nggak ada. That's nggak ada. right. Sumpah baik buat orang That's itu. Maksudnya right. kalau mau dibilang sebuah negara pasti ada orang baik ada orang jahat Betul, nggak sih, betul, maksudnya betul, gitu. betul. Tapi sejauh ini bener-bener saya bener-bener ngerasain yang namanya dirangkul. Gimana teman-teman Malaysia saya di kelas, wah support banget maksudnya. Ada best friends orang Iya, Malaysia pasti iya, ya. pasti Karena itu tadi mereka yang selalu kayak kita kan serumpun, kita kan Iya, serumpun. baik Dan banget, kata rangkul serumpun itu banget. betul-betul mereka terapkan lah di sosial dengan kita gitu loh. Duh. Sedih banget nih. Ya inilah oke, I have to state underline my word. Inilah perbedaan orang yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan ya. Sorry to say that. Iya. Oke, Presiden Jokowi clearly stated that Indonesia Malaysia is serumpun. Presiden, mahasiswa, saya sebagai guru bilang serumpun. And you guys still believe that those netizens who say that in the comment section dan apa serumpun apa blablabla. Ignore them ya. Iya. Itulah orang-orang yang mungkin tidak ada kerjaan mungkin Iya, ya. iya, Terlalu iya, banyak iya. waktu spending in front of the social media, so they're boring, so you try to find enemies perhaps. Cari perhatian. Cari perhatian. Tapi sebenarnya padahal ketika kita bertemu tidak ada sama sekali Sumpah, konflik nggak ada. tersebut Nggak yang ada, dibahas ya. nggak ada sama sekali. Nggak Nggak ada. pernah saya ngerasa ditindas di sini tuh nggak pernah sih. Justru kayaknya. mereka juga sangat senang dengan mungkin dunia hiburan kita kayak lagu, musik, film. Iya. Jadi bisa Dan- diskusi ya. Jadi mereka juga yang kadang sharing kayak, Share, "Wah, ya. lu pernah denger lagu ini nggak? Aku suka banget lagu itu." Wah. Kata Di Indonesia ini gitu. Lagu Iya, Indonesia. maksudnya mereka cukup luas, cukup ngerangkul dan Betul, terbuka tentang betul. budaya kita sendiri gitu Wow. loh. Seru banget. Seru banget, Wow. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Tak berasa banget nih udah berapa menit nih kita berbicara. Oke, semoga suatu saat saya akan kembali ke Indonesia one day. Amin. Next 10 year I can see you guys. Amin. I'm merinding to be one of the Indonesian leader who Amin, can amin, change ya Allah. Indonesia into a better country in the future. Thank you so much guys. Dan ini saya selama di UTM ini memiliki sebuah program atau tujuan bersama dengan UTM. Kita ada sebuah program endowment. Kita berharap para viewers juga bisa membantu teman-teman yang ada atau mahasiswa yang ada di UTM ini, baik mahasiswa Malaysia, mahasiswa Indonesia, mahasiswa internasional maupun yang kurang mampu, untuk dibantu sama-sama biar mereka memiliki sebuah harapan ke depan. Mereka tidak mampu actually, tapi mereka memiliki capability untuk belajar, untuk mengejar cita-cita mereka. Ayo kita bantu sama-sama. Okay everyone, thank you so much. That's all for today. Hopefully that you find this video good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Super much love from three of us. Bye everyone. Bye. Thank you.